Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Alia Sambalado yang akan setia menemani Anda semua dalam acara Ngopas, Ngobrol, Ngopi, Santuy. Baik pemirsa, kemarin kita sudah membahas tentang COVID-19 dan pada saat ini masih belum selesai tentang COVID-19 ini. Dan pada saat ini pula kita akan kupas dan kita akan tuntaskan tentang permasalahan panjangnya masa pandemi. Dan pada malam hari ini kita masih ditemani dengan keynote speaker yang sama, yaitu Haji Muhammad Ahmad Labib. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ditemani dengan teman-teman yang spektakuler, gaya unik dan gaya yang begitu memukau. Kita lihat dari ujung sana ada muka garang, wajah coret, wajah coret, wajah coret. Al-Hafid. Dan di sebelah kiri saya, ini si kumis tipis, cumur bangir. Ada Aas Kiwil dari Padang Pasir. Ada Aas Kiwil dari Padang Pasir. Dan juga kita lihat di sebelah ujung kanan ini ada Derek Brindil. Baik Gus Labib, mengenai COVID-19 ini sungguh pada malam hari ini pun belum begitu tuntas. Dan semakin panjang masa pandemi ini. Nah, ini bagaimana menurut Gus Labib sendiri tentang panjangnya masa pandemi ini? Terima kasih sahabat Aliuddin Sambalado ya. Iya. Terima kasih dan teman-teman semua, sahabat semua yang hebat-hebat dan spektakuler. Malam hari ini kita bertemu kembali, duduk bareng kembali dengan suasana yang tetap santai meskipun dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan, dan memang kita patut mengkhawatirkan juga seperti ini. Kenapa? Karena situasi yang sekarang kita hadapi ini kan wabah yang sudah berjalan 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, dan sudah melanda di berbagai negara, sudah menjadi kasus global, sehingga permasalahan ini sudah dimakan dengan pandemi. Pandemi ini masa penularan yang begitu cepat, masif, dan kita nggak bisa mengira-ngirakan seperti apa. Tentunya pandemi COVID-19 ini memiliki banyak dampak dan memiliki banyak efek di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keharmonisan kita selaku umat manusia, dan tentunya dengan keadaan dan suasana yang berbeda. Kalau kita sebelum ada wabah ini, suasananya itu menyenangkan, suasananya itu riang, harmonis, riang, kita bisa ketawa, kita bisa kemanapun. Tapi sekarang kita nggak bisa dengan keterbatasan kita. Tentu yang banyak terkena dampak ini bukan hanya dari kalangan sosial yang menengah ke bawah, tetapi seluruh kalangan terkena dampak semuanya.
dari kalangan kecil, kalangan menengah, dan juga kalangan menengah ke atas, dari orang yang berpostur kecil, postur sedang, postur gede, dari yang hidung pesek atau hidung mancung tadi, semuanya terkena semua dampak daripada wabah COVID-19 ini. Maka tentunya ini butuh sikap dan mental serta pendewasaan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya di balik wabah COVID ini juga ada pelajaran penting bahwa mungkin kita terlalu sibuk dengan kegiatan dan aktivitas, terlalu padat, terlalu sibuk. Tapi dengan adanya wabah ini kita diberikan pelajaran bahwa ada skenario, ada cara Tuhan bagaimana membuktikan kehadirannya. Jadi yang pertama, bahwa pelajaran tentang wabah ini adalah Tuhan hadir, karena ini wabah sudah menyeluruh ke seluruh negara dan sudah mengena seluruh kelas sosial, semuanya sudah terkena semua. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, dan ada Tuhan itu adalah Tuhan Maha Kuasa. Ya. Tidak ada yang ketika Tuhan sudah berkehendak, siapapun tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada. Maka ketika sudah menjadi tanda kuasaan Tuhan dan menunjukkan Tuhan itu satu, tentu kita umat manusia juga harus memiliki sikap dan tingkatan kita selaku hamba, selaku umat manusia. Meskipun dari keanekaragaman agama yang berbeda, tetapi dari agama itu kan nanti ada nilai dan ajaran. Bagaimana untuk membentuk pemeluk agamanya untuk menjadi orang yang punya kepribadian dan punya karakter, serta punya mental yang baik, mental yang kuat, dan dipersiapkan dengan nilai dan ajaran yang diajarkan oleh agama itu untuk menghadapi situasi bagaimanapun. Jadi agama itu memberikan ajaran, memberikan pendidikan, memberikan nilai-nilai pada pemeluknya untuk bisa membentuk karakter, kepribadian, kemudian sikap itu bisa menghadapi situasi suka maupun duka. Ketika ada permasalahan sosial, kita pun juga harus menggunakan fikih sosial, fikhul istimai, fikih yang di dalamnya itu mempermasalahkan untuk mencari kemaslahatan umat. Bukan kita menggunakan fikih individu, tapi menggunakan fikih sosial. Di samping tadi menggunakan fikih, kita menggunakan penguatan psikologis, ilmu tasawuf. Kita mengenal Tuhan dengan sifat-sifatnya, kita lebih mengenal lagi, kemudian nanti akan naik lagi sampai meminta perlindungan kepada Tuhan. Kita minta perlindungan, kita berdoa kepada Tuhan. Tentunya pada malam hari ini juga saya mengajak kepada semuanya, nggak lupa kita berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Karena bagaimanapun Tuhan sudah menyampaikan, tidak akan membebankan kepada kaum apa yang dia tidak mampu. Kalau dikasih berarti menunjukkan kaum itu mampu. Tapi memang wabah ini sudah luar biasa, dampaknya bukan permasalahan yang satu dua, tapi sudah banyak sekali. Jadi semuanya sudah terkena, dari kelas kecil, menengah, atas, dan ini sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan ketika sudah Tuhan hadir, maka menunjukkan Tuhan itu maha satu, artinya maha di atas segala-galanya. Itu dari sisi kita menghadapi wabah ini, karena bagaimanapun saya pribadi ikut prihatin menghadapi wabah ini, terutama dari kalangan masyarakat yang secara nilai ekonomi menengah ke bawah, kemudian secara sosial juga terbatas. Ini kita perlu kasih penenang, kasih penyejuk bagi mereka, bahwa jangan khawatir kita menghadapi ini dan pasti kita akan bisa melewati. Meskipun ada banyak kabar yang memberikan penyejuk, seperti ada yang mengatakan bahwa wabah ini akan berhenti ketika ada bintang Surya. Bintang Surya itu bisa muncul di
di awal bulan Mei. Artinya nanti pas awal Ramadan, dan mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Ramadan bisa mampu menghilangkan wabah ini. Kalau kita bisa, atau kita boleh ngobrol santai, ini kan kita kemarin ngobrol santai kan, Santai. bahwa wabah COVID-19 ini berdampak pada sistem negara dan sistem sosial dimanapun. Semuanya berubah, semuanya bergeser, terlihat dari anggaran-anggaran negara yang kemudian digeser untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Ya, jadi itu dampak yang luar biasa. Kemudian dampak berikutnya adalah dari dampak ekonomi, semuanya terkena. Dampak sosial ini yang bagi saya pribadi ini unik sekali ya, karena bagaimanapun manusia itu kan diciptakan untuk berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Iya. Tapi saat sekarang kita terbatas dengan jarak yang harus kita lakukan, social distancing gitu kan, dengan 1 meter. Makanya saya harus jaga jarak dengan sahabat Derek, saya harus jaga jarak ini. Iya, 30 meter lah. harus jaga jarak. Artinya memberikan pemahaman bahwa COVID ini nanti akan mempengaruhi, pasca selesainya wabah ini akan mempengaruhi gaya komunikasi dalam kemasyarakatan sosial. Kalau kita memang saat sekarang social distancing, kemudian di rumah saja, kemudian berdiam diri, sibuk menggunakan alat komunikasi itu kan, handphone, pasca COVID nanti juga akan memberikan pengaruh, dan pengaruhnya itu adalah kita akan menyendiri itu bukan sesuatu yang nganggur, tetapi sesuatu yang bisa untuk apa yang kita lakukan gitu. Iya. Jadi kalau orang dulu kan kalau menyendiri itu kan ngelamun itu, sambil nyanyi ketika lagi kasmaran, ketika lagi cinta itu kan nyanyi. Tapi kalau sekarang nanti diajarkan sendiri itu bukan halangan untuk tidak produktif, tetapi untuk bisa produktif gitu kan. Dampak ini juga akan memberikan pergeseran dari etos kerja. Kalau dulu itu kan kerja itu harus ke tempat langsung, kerja itu harus bertemu langsung. Tapi saat sekarang bekerja itu nggak harus langsung, tapi di rumah juga bisa kita lakukan. Dan ini memberikan catatan bahwa kita akan mengalami pergeseran yang cukup signifikan pergeserannya. Kalau kita kenal dengan istilah 4.0, 4.0, kita mungkin akan bergeser 5.0, 5.0. Semua kegiatan kita menggunakan teknologi, menggunakan daring ataupun online. Sampai sekarang pembelajaran juga menggunakan online, dan kemudian yang lain juga menggunakan online. Tentunya ini juga kita harus persiapkan sedemikian hebat atau sedemikian maksimal untuk nanti pasca COVID kita akan mengalami era baru, mengalami masa baru, dan tentunya masa ini akan membentuk masa yang lebih baik dari masa yang akhirnya sahabat Ali Sambalado dan sahabat-sahabat yang lain, bahwa pandemi COVID ini luar biasa dampaknya. Kita perlu sikap pendewasaan dan ketenangan yang luar biasa, dan kesimpulannya adalah pada saat sekarang kita dituntut untuk memiliki 2 tingkatan penghambaan. Mungkin juga bisa dilakukan oleh umat-umat yang lain, karena bagaimanapun kita dalam beragama juga selama itu baik kita lakukan. 2 tingkatan itu, yang pertama adalah kita ada melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu kategori daripada ilmu fikih tadi itu kan. Iya. Kita melakukan social distancing, kita melakukan proses kerja meskipun dari rumah ataupun yang langsung seperti tukang beca, tukang dagang dan seterusnya. Ini fikih ini kan, secara lahiriah kita melakukan pekerjaan.
Tapi juga jangan lupa menggunakan tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan tawakal. Tawakal inilah batiniyah, lahir dan batin kita satukan, kita hubungkan, dan insya Allah dengan dua tingkatan ini, ikhtiar lahiriah, kita melakukan kegiatan, pekerjaan, pemenuhan kebutuhan kita, tapi juga harus ada tingkatan yang kedua, yaitu tawakal, ketenangan, sikap berdoa, berharap pada Tuhan, sehingga kalau dihubungkan dengan dua tingkatan ini, maka insya Allah kita mampu untuk melewati wabah pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih sahabat Haji Muhammad Ahmad Labib Ya, yang sama-sama. telah memaparkan begitu jelas ya tentang panjangnya masa pandemi ini, yang pada saat ini pun masih belum begitu tertuntaskan. Menurut sahabat Derek sendiri, bagaimana pandangan Anda tentang panjangnya masa pandemi ini? Oke, terima kasih sahabat Ali. Ya. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh sahabat Haji Muhammad Ahmad Labib itu jelas ya teman-teman ya. Kemudian sedikit menimbulkan pertanyaan baru ya, bahwa wabah corona ini sulit diprediksi ya apa berakhirnya. Iya. Betul. Sehingga mungkin ada pandangan dariku sendiri, ketika udah berhenti wabah ini kemudian disebut pasca COVID, bagus ya lah, itu bisa mempengaruhi dari segala ekonomi, kemudian sosial. Nah, itu pandangan ketika pasca COVID itu selesai itu gimana, Mas? Ya, terima kasih sahabat dari Brindil. Tadi yang disampaikan oleh sahabat Derek ini kan berkaitan dengan sosial dan ekonomi ya, pasca COVID-19. Sosial yang akan terjadi dan mungkin berubah setelah COVID ini dari sisi komunikasi dengan satu dengan yang lain, keharmonisan dengan yang lain. Tentunya kita harus berpikir bahwa positif, bahwa pasca COVID ini komunikasi akan lebih baik lagi, komunikasi akan lebih terjalin, lebih aktif lagi, karena setelah beberapa bulan kita dibatasi lah, dibatasi. Sebab dalam istilah ilmu sastra Arab itu kan ada nubalaghah, itu kan bahwa orang itu berbicara itu ada bagiannya, ada pembagian, ada namanya kalamul fuad, ucapan yang muncul dari hati, dan itu nggak bisa dibohongi. Kemudian yang kedua ada kalamul lisan atau kalamun nafs, ucapan yang datang dari lidah kita. Kita sering mengenal istilah lidah nggak bertulang. Maka dari istilah balaghah ini muncullah pengertian bahwa orang itu berbicara karena adanya tuntutan, karena adanya situasi, muqtadul hal, kondisi orang berbicara, itulah kemudian dia mengatakan itu. Artinya manipulatif dan manipulasi itu rentan terjadi. Inginnya tidak ngomong seperti ini karena kondisi ngomong seperti ini. Dan pasca COVID nanti kita harus lebih positif bahwa komunikasi itu akan lebih baik lagi, akan lebih harmonis lagi. Kalau sebelum COVID kita banyak komunikasi yang nggak nyambung, keharmonisan yang kurang, maka adanya wabah ini menjadi pelajaran dan teguran untuk kita semua. Setelahnya kita lebih baik lagi, menguatkan secara keharmonisan umat manusia. Kemudian berkaitan dengan dampak ekonomi itu ya, kita juga harus jujur, ekonomi dunia sekarang ini sudah bisa dikatakan semuanya
terdampak karena wabah COVID-19 ini. Kalau sudah berbicara dengan seluruh negara kemudian terkena dampak ini, kita juga berbicara potensi dari sebuah negara yang namanya sumber daya alam. Kita lihat di belahan dunia itu ternyata yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah itu hanya di negara kita, negara Indonesia. Potensi-potensi yang luar biasa itu sudah ada di kita. Maka dulu saya waktu pesantren, saya masih ingat diceritakan oleh guru saya bahwa Indonesia itu akan menjadi satu simbol peradaban dan satu simbol tanda kekuasaan Tuhan di mana rahmat Allah diturunkan. Jadi ibaratnya kalau di padang pasir, di tempatnya Aas itu gersang, jarang ditemukan air, kemudian tumbuhan terbatas. Di kita Indonesia air melimpah, kemudian tumbuhan tumbuh luar biasa. Jadi orang padang pasir kalau ke negara kita tuh bilangnya ini bocoran surga ini di sini. Jadi kalau berbicara sumber daya alam, maka kita harus menyepakati Indonesia lah yang akan menjadi negara sumber daya alam yang begitu melimpah. Maka tanggung jawab kita semua selaku generasi bangsa ini adalah menjadi generasi yang produktif pasca COVID, menjadi generasi yang lebih kreatif pasca COVID. Dan ini semua pelajaran wabah COVID-19 ini pelajaran untuk semuanya, terutama kita bangsa Indonesia, untuk merubah kembali etos kerja kita, untuk meningkatkan kembali kreativitas kita, produk kita, bahwa kita loh dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ini bisa akan bangkit dan menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa dengan timbunan timbunan di dalam negara itunya. Jadi pasca COVID akan tampak perubahan dan pergeseran negara yang dengan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pasca COVID akan menunjukkan di mana dulu sudah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, bahwa akan ada simbol Islam yang tenang dengan negara yang melimpah, dan ghafur, hijau royo-royo melimpah dan segalanya. Kita yakini inilah Indonesia, dan saatnya Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Kita yang menjadi generasi produktif, kreatif. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang nilai ekonominya meningkat. Ini namanya pergeseran ini, pergeseran. Kalau dulu kan Amerika atau Cina ini, maka setelah ini insya Allah akan ada pergeseran. Tinggal kitanya nih, generasi kayak kitanya. Kita harus ada berkata diri lah. Kira-kira kayak saya, kemudian kayak sahabat Derry, kayak sahabat ya sang moderator. Kira-kira pantas nggak nih untuk dari generasi berikutnya? Ya harus dipantaskan. Harus dipantaskan. Itu kira-kira pergeseran terjadi seperti itu. Oke, berarti begitu ya. Ya, setelah atau pasca COVID ini nanti juga ada baiknya. Oke, kita kembali lagi di Ngopas, ngobrol ngopi santuy. Iya, masih dalam topik yang sama, itu panjangnya masa pandemi. Dan mungkin ini yang selalu kita wanti-wanti dan kita takuti. Menurut pandangan teman-teman sendiri ini, bagaimana tentang panjangnya masa pandemi ini? Iya, dari saya sendiri ya. Iya. Tentu panjangnya masa pandemi COVID-19 ini tentu terkena efek untuk seluruh masyarakat Indonesia sendirian. Ya, dari kalangan masyarakat tinggi dan masyarakat rendah. Nah, PR kita untuk negara dan masyarakat tinggi untuk selalu memandang masyarakat rendah. Tentu masyarakat rendah itu selalu kesulitan mencari sumber penghasilan. Ya, maka bagaimana pandangan kita tuh tentang fenomena COVID-19 ini untuk saling tolong menolong? Ya, melihatlah dari pemerintah, kalangan atas untuk melihat yang bawah, bagaimana
kesusahan mereka mencari sumber penghasilan Iya. seperti itu aja. Iya, karena saat ini kan mungkin dibatasi untuk Nah. semuanya. Apalagi sekarang ini kita sedang keadaan lockdown, itu lebih sulit lagi dari masyarakat rendah untuk mencari sumber penghasilan. Bahkan pasar Ya. ditutup, mall tutup. Nah, bagaimana sih gitu menurut sahabat Gus Muhammad Labib sendiri tuh? Terima kasih sahabat Aas Kiwil dari Padang Padang Pasir. Jauh sekali nih ya. Jauh. Ya tadi berkaitan dampak kalangan atas, kalangan bawah itu kan tadi disebutkan semuanya kena dampak. Semuanya. Tidak terkecuali gitu. Dan di sini memang pemerintah itu kan hadir untuk melindungi, tentunya dengan ikhtiar lahir yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara. Tentunya ini konsekuensi pemerintah menerapkan beberapa aturan dari mulai awal social distancing, menggunakan masker, kemudian PSBB, dan kemudian lockdown. Kehadiran pemerintah ini kan wujud dari tanggung jawab dan amanah untuk mencukupi kebutuhan dan pemenuhan dari masyarakat akibat wabah COVID-19 ini. Tentunya bukan hanya kewajiban warga negara, tetapi juga kita semua yang merasa bisa untuk mampu membantu ya kita bantu. Kita semua yang merasa bisa melakukan membutuhkan ya kita lakukan. Pokoknya bahwa pelajaran wabah COVID ini akan terbentuk satu karakter dan satu tabiat yang mungkin berubah. Kalau orang dulu itu ada tabiat umpama abai, tapi saat sekarang sudah dipaksa untuk muncul sifat kita peduli. Ada mungkin karakter tabiat, ada ta'assub, tapi saat sekarang kita dipaksa untuk merubah karakter kita. Ada mungkin karakter tabiat kurang dermawan, saat sekarang kita dituntut untuk berubah menjadi orang dermawan. Tentunya keadaan ini juga memberikan dampak positif kepada kita dan juga kepada kehadiran pemerintah. Kita kan belum pernah mendengar pemerintah hadir sampai segini luar biasa itu kan, memberikan kontribusi bantuan kepada keluarga berupa kebutuhan sembako, kebutuhan pangan, dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perubahan tabiat ini tentunya akan mengarah pada satu keadaan yang baik, yang tadi disebutkan bahwa pasca COVID insya Allah kita akan lebih baik lagi. Pokoknya kita situasi sekarang memang lagi susah, memang lagi sulit sekali. Tadi kan kuncinya adalah menggunakan dengan dua cara. Lahir kita lakukan, tidak kemudian kita terkunci dengan keadaan tidak bisa beraktivitas. Kalau pasar tadi disebutkan dibatasi, mall dibatasi, pekerjaan dibatasi, tapi mungkin ada kerjaan lain kita lakukan. Iya. Gitu kan? Kita lakukan. Meskipun dengan keadaan yang sangat terbatas. Nah, dan tetap tadi pemerintah juga hadir, tetap menggunakan lahir, kemudian juga menggunakan ikhtiar batin. Kita tenang, kita menggunakan tingkatan penghambaan kita kepada penghambaan Tuhan supaya lebih tenang lagi gitu kan. Lahir dan batin kita lakukan, wabah ini akan cepat selesai dan kita akan pasca ini akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya dengan tadi perubahan karakter. Karakter tadi itu kan, yang awalnya tidak peduli kemudian abai dan seterusnya, kita akan bergeser karakter yang lebih positif lagi. Ini Tuhan itu memberikan pelajaran begitu luar biasa. Tidak apa, ada yang mengatakan azab, ada yang mengatakan ini apa. Itu kan berpikir yang terlalu penghakiman itu kan. Kita kan bukan seorang hakim yang memvonis itu kan. Umpama kita hukumi ini, sahabat dia dihukumi apa ya, umpama celaka, kemudian sesat. Ini kita bukan hakim kan. Jadi wabah ini pelajaran, wabah ini teguran untuk umat manusia dan ujian untuk proses penghambaan lebih baik lagi. Wabah
berlalu, kita akan lebih baik dan lebih harmonis lagi. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Ini sedikit menambahkan Gus, saya sangat setuju kali jawaban sahabat Gus Muhammad Labib. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa setiap ujian itu pasti ada hikmah. Ya. Nah, sekarang kita tuh lagi diuji dengan masa pandemi yang corona ini lah, masa pandemi corona. Dan hikmah dibalik ini gitu, dibalik masa pandemi corona ini, yang sudah disebutkan Gus Labib tadi, ada perubahan karakter. Ya, salah satunya saling bantu membantu, bahu membahu. Itu terbukti gitu bahwa simbol negara kita itu Indonesia dulu terkenal dengan gotong royongnya. Ya. Jadi di masa pandemi ini karakter orang tuh jadi tambah bergotong royong lagi. Muncul lagi. Jadi benar, ternyata emang Indonesia itu patut disebut sebagai negara yang terkenal dengan gotong royongnya. Nah, ada hikmah lagi kayak kita di 2019 banyak hoax, banyak benturan-benturan sesama anak bangsa gitu. Kemarin 2019 pas pemilihan presiden, pilpres, itu kan kita sebagai anak bangsa saling diadu domba lah antara golongan 1 dengan golongan nomor 2, itu saling diadu domba. Nah, di masa pandemi ini ayo kita bangkit lagi rasa gotong royong kita sebagai simbol gitu, simbol bangsa kita dengan gotong royongnya itu harus dibangkitkan lagi. Jadi ya hikmahnya seperti itu, hikmah mungkin ya dari gotong royong ini, masa pandemi ini gitu, gotong royongnya akan semakin menerus gitu, tidak luntur ketika pilpres nanti, luntur lagi insya Allah tidak gitu dengan adanya ini. Nah, terus ini juga Gus, sekarang kan banyak juga gitu, ekonomi sedang merosot. Iya. Terus para napi juga dibebaskan, para napi. Iya. Nah, ini kan membuat kecemasan kepada masyarakat gitu. Apalagi sekarang kayak daerah Jakarta itu melakukan PSBB, sebentar lagi Jawa Barat juga melakukan PSBB. Nah, sekarang napi dibebaskan, otomatis napi itu ekonomi yang pasti ada lah ya, napi ekonomi menengah ke bawah. Iya. Ya kan banyak kayak dari pelaku pembegalan, perampokan. Nah, itu dikeluarkan sedang kondisi negara itu ekonomi sedang hancur gitu, sedang carut-marutnya. Nah, itu kan membuat kekhawatiran kepada masyarakat juga. Bahkan setelah sehari dikeluarkan, itu besok timbul kejadian kayak pencurian di Alfamart, pembegalan. Ternyata itu napi yang baru kemarin dibebaskan. Nah, mungkin gimana gitu tanggapan Gus, apakah pemerintah salah mengambil langkah apa gimana, kurang tepat lah, mungkin lebih tepat atau kurang tepat mengambil tindakan kayak gitu. Memang napi dibebaskan itu sudah dipakai gitu di negara lain, sudah dipakai, negara lain juga sudah membebaskan para napinya pas di masa pandemi ini. Nah, tapi kan buat di Indonesia sendiri kan kayaknya kurang tepat gitu. Ya, terima kasih sahabat Al-Hafidh Codet ya. Codet. Ya, mengenai tadi kebijakan para napi yang kemudian dibebaskan ini kan ini dampak dari hukum itu kan. Hukum itu ada plus minus itu kan. Ada manfaat dan ada madorot gitu kan. Cuman ada satu pertimbangan yang mana nanti harus ada diunggulkan sisi manfaatnya. Kalaupun nanti ada dua-duanya madorot semua dampaknya itu, maka cari madorot yang teringan. Katakan seumpama para napi kalau nggak dibebaskan, dampaknya itu seluruh napi yang ada di tahanan akan terkena COVID-19. Lalu kemudian pemerintah berpikir
kalau satu atau berkerumunnya ini banyak dan satu terkena wabah, semua yang terkena wabah, ini akan menimbulkan hukum madorot. Maka kalau ada hukum madorot ini, dua-duanya madorot, contoh ini ya, maka cari tingkat kemadorotan yang terendah. Umpama prosentase dari napi yang dapat asimilasi pembebasan karena wabah ini 100 orang. Lalu prosentase yang melakukan kemadorotan ini adalah 1 orang. Ini kan berarti sudah ada pertimbangan hukum. Ada pertimbangan hukum. Artinya tidak semata-mata pemerintah ini memutuskan pembebasan napi itu dengan tanpa pertimbangan. Namun itu sudah pasti melakukan pertimbangan yang begitu matang antara manfaat dan antara memperkecil kemadorotan. Ini kita harus belajar bagaimana menerapkan hukum itu, penempatan yang sesuai. Tadi kalau ada manfaat, cari manfaat yang terbesar. Kalau dua-duanya madorot, maka cari kemadorotan yang paling kecil itu. Nah, kenyataan di masyarakat ada dari asimilasi yang mendapatkan pembebasan karena wabah ini napi dibebaskan, ternyata melakukan tindakan semula itu kan, jangan semula. Tentunya juga karena beberapa dorongan. Jadi orang itu melakukan kejahatan itu bukan tanpa ada dorongan, semuanya karena dorongan. Kita juga harus jujur, kita melakukan kebaikan karena dorongan. Kita juga melakukan kejahatan juga karena ada dorongan. Semuanya karena ada dorongan, dan dorongan ini yang tidak bisa kita lepas, karena itu ada dalam diri kita. Jadi kita semua yang ada di sini berpotensi untuk berbuat baik karena dorongan. Kita juga bisa berbuat jahat karena dorongan, dan dorongan itu tidak bisa lepas dari diri kita. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi telah kupas tentang panjangnya masa pandemi. Dan terima kasih sahabat-sahabat yang telah hadir di panggung ini, sahabat Muhammad Ahmad Labib, Ya, sahabat Al-Hafid, sahabat Kiwil dari Padang Pasir, dan juga sahabat Derek Brindil. Iya. Untuk teman-teman yang berada di rumah, sampai saat ini masa pandemi masih belum tuntas. Semua kegiatan juga dibatas. Tetapi kita harus belajar sabar dan ikhlas untuk menghadapi tantangan yang begitu keras. Sampai jumpa kembali di lain waktu, tentunya dalam acara Ngopas, Ngobrol Ngopi Santuy.